الهجرة رحلة هادينا. سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق. Aku diminta oleh seorang sahabat yang tulus atau sungguh-sungguh dalam hal itu, yakni menazamkan al-muqaddimah al-ajurrumiyah. Beliau terbiasa memahami ucapanku karena keyakinan yang kokoh, yakni bahwa aku punya kemampuan untuk membuat nazam tersebut. Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam kajian mendalam bait ke-16 ini, insya Allah kita mengupas satu topik saja, yakni pendalaman konsep istiqaq yang sebelumnya sudah disinggung saat membahas lafaz sadiq pada kajian saraf di bait 16 ini. Baik, jadi begini. Istiqaq itu ada dua macam. Yang pertama adalah istiqaq lafzi, dan yang kedua adalah istiqaq maknawi. Apa sebenarnya makna istiqaq itu? Makna bahasa istiqaq itu adalah iqtata'a atau memotong. Tetapi secara istilah adalah tadi penjelasannya, ada istiqaq lafzi dan ada istiqaq maknawi. Untuk yang lafzi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah yang disebut dengan istiqaq akbar. Apa maknanya? Yakni saat struktur yang berbeda-beda semuanya bermakna sama. Misalnya seperti kandungan makna khiffah ringan dan sur'ah cepat pada kata al-qaul, al-lauq, al-walaq, al-qalbu, al-laqnu, al-waqlu. Nah, ini semuanya walaupun memiliki makna yang berbeda-beda detailnya, tapi semuanya memiliki kesamaan dari sisi makna khiffah, ringan, dan sur'ah. Seperti al-qaul misalnya, ucapan. Orang ngomong itu kan ringan dan cepat. Nah, maksudnya seperti itu. Demikian pula kandungan makna quwwah dan syiddah. Ada kekuatan dan kekerasan. Yakni pada kata al-kalmu, al-mulku, al-lamku, al-kamalu, al-maklu, dan al-lakmu. Nah, ini adalah istiqaq yang akbar. Yang kedua adalah kabir. Apa maknanya? Yang kabir itu maknanya adalah ada kesamaan 2 kata atau lebih dalam hal makna dan mayoritas huruf asli penyusunnya. Ya, ada kesamaan 2 kata atau lebih dalam hal makna dan mayoritas huruf asli penyusunnya. Misalnya seperti kata as-salbu dan as-salmu yang semuanya mengandung makna al-kasr atau mematahkan. Juga seperti kata al-falju dan kata al-falhu. Juga seperti kata al-falzu dengan al-falqu yang bermakna asyaq, membelah. Juga seperti kata ad-dhaman yang dipecah dari kata dham karena ada unsur dhammu dhimmatin ila ukhra, menggabungkan sebuah jaminan ke jaminan yang lain. Itu yang kedua ya, kabir. Yang ketiga adalah istiqaq saghir. Nah, ini maknanya ada kesamaan makna dan huruf tapi urutannya berbeda. Misalnya seperti kata jabadha dengan jadzabah. Ya, ini kalau dalam ilmu linguistik itu ada bahasan khusus ya tentang permainan huruf yang memberi makna mirip atau sama. Yang keempat adalah istiqaq asghar. Nah, ini yang dimaksud dengan istiqaq jika disebut istiqaq secara mutlak. Ya, maknanya apa? Yakni mengembalikan satu lafaz ke lafaz yang lainnya yang menselarasinya. Ini mengandung unsur munasabah dalam hal makna dan komposisi huruf aslinya dengan sedikit perubahan walaupun secara takdiri atau perkiraan.
Misalnya seperti kata alam, alim, ma'lum, allamah. Nah, itu semuanya dari kata ilmun. Ya, asalnya adalah saat menjadi masdar. Yang menjadi asal kata itu adalah saat posisi masdar. Istiqaq jenis ini, praktek yang benar-benar bisa disebut istiqaq adalah pada fi'il mazid dan semua sifat yang terbentuk darinya. Juga bisa diberlakukan pada isim masdar, isim zaman, isim makan, lalu mayoritas isim alam dan sedikit di isim jenis. Ya. Oke. Nah, dari 4 pembagian ini, kalau jumhur ulama itu hanya menyebut 3 saja, yakni 3 yang terakhir ya. Yang saya sebut tadi istiqaq kabir, istiqaq shaghir, dan istiqaq asghar. Ya, sebagian ulama lagi menyebut 3 macam itu dengan istilah akbar, awsat, dan asghar. Ada juga yang menyebut dengan istilah akbar, kabir, dan shaghir. Ada juga yang memberi istilah kabir, shaghir, dan asghar. Nah, ini hanya perbedaan pendapat istilah saja, tapi makna yang ditunjuk sama. Adapun istiqaq maknawi, maka itu seperti kata zalzala, sara-sara, kaba, damdama. Nah, yang semuanya adalah mustaq dari kata zalla, sarra, kabba, dan damma. Termasuk juga seperti ketika ulama membahas ismun. Ya, ismun itu istiqaqnya apa? Nah, ketika dibahas itu, ini pembahasan istiqaq maknawi. Ya, ada yang berpendapat itu dari kata wasm, ada yang berpendapat dari sumah, ada yang berpendapat itu dari sim'un, ada yang berpendapat dari sumu yang bermakna irtifa'. Nah, ini kalau Ibnu Unaqa itu merajihkan asal ismun itu ya sumu sebenarnya. Buktinya dari sisi tasrifnya itu nama itu menjadi samaituhu, bukan wasamtuhu atau sawamtuhu, bukan juga sama'tuhu. Ya, juga dilihat dari sisi tasghirnya yang menjadi sumai, bukan wusaim atau suwaim atau sumai. Ya, jamak taksirnya juga ismun itu menjadi asma dengan mengubah wawu menjadi hamzah, bukan ausam atau aswam. Nah, dari analisis ini maka bisa disimpulkan kata shadaqah atau persahabatan itu istiqaqnya disebut berasal dari sidqun, yang bermakna kejujuran atau ketulusan. Dan ini adalah jenis istiqaq maknawi. Jadi ketika Al-Imriti mensifati shadiq dengan shadiq, disifati shadiq, maka ini adalah jenis takkid sebenarnya, supaya menghilangkan persangkaan bahwa teman tersebut hanya di luar saja, sementara aslinya hanya basa-basi. Bukti bahwa beliau adalah teman sejati, kata Al-Imriti, adalah sang teman atau sang murid ini itu sangat memahami pola komunikasi dengan Al-Imriti dan memahami betul bagaimana kebiasaan beliau dalam memilih diksi. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة